Audio Jungle. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan Ibu Ida Alidrus. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya, anak, cucu, mantu selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustazah-ustazah dari Yayasan Ahbabuz Zahra, Ustazah Samirah Al-Habsyi, Ustazah Fitriyah Alidrus, Ustazah Hanim bin Syahab, Ustazah Caca Asgaf, Ustazah Amal, Ustazah Nina, Ustazah Soraya, Ustazah Empah, Bu Izzah, dan semua ustazah-ustazah Ahbabuz Zahra. Mudah-mudahan kita doakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi ilmunya, diberkahi kehidupannya, semakin ditambahkan ilmunya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, adik-adikku sekalian, anak-anakku semuanya, yang mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita ini sekarang sedang berada dalam hari-hari menjelang Idul Adha. Kalau Idul Adha yang kebayang apa, Ande? Kambing, kurban, lebih puasa, iya, puasa Arafah, puasa Tarwiyah sebelumnya ya. Dan juga tentu saja memang Idul Adha diambil dari kata-kata adha yudhi udhiyatan, yang artinya adalah berkurban. Jadi sekarang saya mau menyampaikan kepadamu tentang silsilah kurban, tentang belajar berkurban dari kisahnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah, yaitu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan juga Siti Hajar yang terlibat dalam kisah ini ya. Jadi ini kisah pemeran utamanya 3 orang tersebut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Siti Hajar. Adik-adik sekalian, Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang juga seorang bangsawan, seorang yang sangat dikenal di masyarakat sebagai tokoh. Beliau menikah juga dengan seorang perempuan dari kalangan bangsawan, sekufu lah gitu ya. Ngerti sekufu deh, selevel gitu ya. Jadi kayak kelasnya kurang lebih sama dari sisi nasab, dari sisi pendidikan, dari sisi kemuliaan di masyarakat dan lain sebagainya gitu. Emang orang tuh kalau nikah sebaiknya memang sekufu. Kayak anak ulama tuh memang bagusnya kawinnya sama anak ulama juga. Kayak orang yang berpendidikan tuh kawinnya sebaiknya dengan yang sependidikan gitu. Kenapa gitu? Biar kalau ngomong nyambung. Soalnya rumah tangga tuh habis saya pikir-pikir dan saya jalani,
Itu kayak 80%-nya isinya ngobrol, isinya komunikasi gitu. Ini buat adik-adik yang belum pada nikah nih. Ya deh ya. Jadi memang sebaiknya sekufu gitu. Menikah tuh sebaiknya sekufu. Biar jalannya sama-sama enak gitu. Biar hubungannya sama-sama enak. Nah, Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah, seorang perempuan yang sekufu dengan beliau. Ustazah Siti Hajar apa Siti Sarah nih? Siti Sarah, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Teman-teman saya sekalian, itu dua-duanya dari kalangan bangsawan, dari kalangan masyarakat yang memang dianggap sekufu itu tadi gitu. Akan tetapi subhanallah, nikah lama dengan Siti Sarah ini Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah orang yang cinta sama anak-anak dan berharap keturunan-keturunan yang banyak dan berharap keturunan yang soleh. Pakai doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak keturunan yang soleh. Ini saya jadi pertanyaan nih, adik-adik belum pada nikah, kenapa apal doa itu? Persiapan Ustazah. Rabbi habli minas solihin. Akhirnya sesudah lama nggak ada anak, Nabi Ibrahim menikah lagi, gitu ya, dengan seorang perempuan yang pernah jadi budak mereka. Jadi budaknya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah gitu. Dimerdekakan sama Nabi Ibrahim, kemudian dinikahi. Subhanallah. Kita tuh memang nggak pernah tahu jalan kehidupan akan jadi seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Subhanallah teman-teman saudaraku sekalian, nikah sama budak malah budaknya hamil, cepet gitu hamilnya. Sampai lahirlah anak diberi nama Ismail. Siti Hajarnya nih bukan, maaf ya teman-teman, bukan model ala-ala perempuan istilah zaman sekarang pelakor, berebut laki orang. Itu udah tahu punya istri Sarah gitu, kok mau juga kamu kawin sama dia, jangan-jangan digodain nih Nabi Ibrahimnya sama Siti Hajar. Nggak gitu. Mereka adalah orang-orang kelasnya Nabi Ibrahim, seorang nabinya Allah, bahkan termasuk dari ulul azmi. Seorang laki-laki yang benar-benar menjaga dirinya dan menjadikan syariat Allah sebagai yang utama dalam kehidupannya. Perbedaan antara orang soleh sama orang nggak soleh, teman-teman sekalian, orang soleh ngerjain apa-apa karena Allah, orang nggak soleh ngerjain apa-apa ngikutin hawa nafsu. Mah, kawinkan saya sama dia mah, saya nggak sanggup hidup tanpa dia mah. Ngerjain sesuatu karena Allah apa karena hawa nafsu? Hawa nafsu. Abis nikah juga gitu, bawaan curigaan mulu sama lakinya, sampai berantem mulu sama suaminya, sampai akhirnya aku nggak sanggup lagi hidup sama kamu, ceraikan aku. Kawin karena hawa nafsu, kawin pakai hawa nafsu, ngadepin suami pakai hawa nafsu, minta cerai pakai hawa nafsu, cerai beneran juga cerainya pakai hawa nafsu. Berantakan semua nih hidup orang-orang kalau ngerjain apa-apaan pakai hawa nafsu. Makanya adik-adik nih, mumpung nih masih mudah-mudahan Allah masih akan memberikan kepadamu kehidupan yang panjang. Saya pesankan kepadamu, Dek, jangan ngerjain apa-apa pakai hawa nafsu. Pengen sekolah di situ pakai hawa nafsu,
pengen deket sama itu pakai hawa nafsu, pengen punya pacar, oh ini banyak banget nih. Aduh, adik-adik nih ya, pengen punya pacar. Sampai ada yang bilang sama saya, Ustazah doain dong biar saya punya pacar. Teman-teman saya Ustazah pada punya pacar, saya sampai sekarang kagak ada yang nembak-nembak. Ya bagus kalau kamu gak ada yang nembak, selamat. Selamat. Ditembak mana yang enak? Sakit yang ada, Dek. Masya Allah. Nih kalau ngerjain sesuatu pakai hawa nafsu, salah-salah semua. Adik-adik sekalian, salah-salah semua. Orang tuh pacaran, kamu pikir mana ada orang pacaran karena Allah? Saya pacarannya syar'i Ustazah. Dia bangunin saya tahajud, dia suruh saya pakai jilbab. Teman-teman sekalian saya muliakan, gak ada ceritanya pacaran syar'i. Kenapa gitu? Sebab katanya Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah, kamu udah tahu, setan tuh Dek. Kalau kamu libatkan terus dari sejak urusan awal, nanti kalau kamu memutuskan untuk menikah, kamu pikir setannya mau gitu langsung pergi dari kehidupan kalian? Gak ada ceritanya, kata setan, saya dong turut mengundang. Jadi itu di undangan turut mengundang. Departemen Persetanan Nasional. Enggak gitu aja dia bisa lepas dari kehidupan kita. Setan, hawa nafsu, waduh, nyiksa kehidupan manusia. Semua kesalahan di atas muka bumi ini disebabkan karena orang melakukan sesuatu ngikutin hawa nafsu yang dibisik-bisikan sama si setan. Udah nggak ada lain lagi, udah nggak ada lain lagi. Orang marah banget sampai bisa ngebunuh orang, itu kan karena ngikutin hawa nafsu. Ada istri, suaminya ditaruhin, dikasih kopi campur sianida. Belum lama nih saya dengar berita berapa bulan yang lalu, ada suami gotong istrinya di kapal laut. Dengar gak? Bawa di kapal laut, di kapal laut nih dikirain gitu kan mau mesra-mesra, tolong. Apa itu? Barangkali ini definisi dari cewek matre ke laut aja. Suaminya bilang, nih cewek saya nih matre banget nih, jadi bini udah saya lempar ke laut aja dah sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Semua kesalahan di atas muka bumi ini, semua kesalahan di atas muka bumi ini terjadi karena seseorang melakukan sesuatu dengan pendorong hawa nafsu. Ngikutin nafsu tuh nggak pernah beres deh, nggak pernah bener, nggak pernah bener. Makanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kejahatan hawa nafsu kita sendiri. Diajarin tuh doanya, mumpung belum lupa saya. Diajarin doanya sama Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Khusus buat adik-adik yang sedang terjerat dengan rasa yang salah, terjebak dengan perasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untukmu yang sedang dilanda perasaan yang gak benar ya, mencintai yang salah misalnya gitu, ini adik-adik diajarin doa sama Sayyidah Fatimah Zahra. Baca ya Hayyu ya Qayyum,
birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baca 19 kali pagi hari. Aman, insya Allah. Allah akan kasih kepada hatimu kekuatan menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Susah tahu dek ngindarin dosa tuh. Makanya doanya emang juga perlu kuat, perlu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dijagain sama Allah, susah mau jauhin dosa tuh. Makanya saya suka kesian sama adik-adik nih. Makanya saya kasih tahu, saya ajarin gitu. Mudah-mudahan Allah jaga kalian semua. Pacaran tuh yang dirugiin perempuan. Kenapa gitu? Perempuan tuh baper. Betul nggak? Kalau udah anak, nih yang cerita guru-gurunya nih. Kalau udah anak didik kami nih ustazah, asalnya pinter, asalnya mudah konsentrasi, nilai bagus semuanya. Tapi satu waktu kami lihat dia kenapa nih anak, nilai-nilai merosot, pelajaran-pelajaran pada nggak bagus, kerjaannya di kelas ngelamun aja. Biasanya tuh lagi kena virus, namanya virus jatuh cinta. Udah tuh berantakan. Biasanya ngelihat angka 3 bener 3, ini ngelihat 3, 4 bacanya I love you lah. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, makanya minta sama Allah biar hati dijagain. Nggak apa-apa dek nggak punya pacar, nggak apa-apa, serius nggak apa-apa, nggak apa-apa nggak punya pacar. Nggak akan jadi penyesalan kamu gitu. Ntar di masa tua nggak bisa cerita dong awal kali jatuh cinta. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cucu-cucumu nggak terlalu kepengen dengar. Lagi nggak ada cakep-cakepnya gitu ya. Nenek-nenek udah umur 70 tahun, ceritanya dulu tuh ada cowok sayang banget sama nenek. Cucunya juga bilang iya bener. Udah deh, enggak perlu. Adik-adik saudaraku sekalian, nggak perlu. Oke, minta sama Allah Subhanahu wa taala buat dijaga terus-terusan hatinya. Salah satu bentuk penjagaan adalah dengan kamu baca bacaan itu tuh. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah zat yang maha hidup, wahai Allah zat yang maha kuat. Birahmatika astaghits, rahmatmu aku harap. Wa min adzabika astajir, dari azabmu aku berlindung. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah benerin keadaan saya, Allah benerin keadaan saya, benerin cara pandang saya, benerin ibadah saya, benerin akhlak saya. Wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan biarkan saya dikuasai hawa nafsu saya meskipun hanya sekejap mata. Doa cakep diajari Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah mengajarkannya kepada kita sekalian. Adik-adik anak-anakku sayang, itu jadi Siti Hajar bukan perempuan-perempuan model kayak begitu. Akan tetapi seorang perempuan yang terjaga, seorang perempuan yang dapat menempatkan rasa sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Datang lamaran dari seorang nabinya Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim, yang tentu tidak akan melakukan sesuatu hanya dari hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar pun berkenan, atau Siti Hajar pun menerima lamaran Nabi Allah Ibrahim. Menikah mereka, teman-teman saudariku sekalian, hamil nggak lama kemudian dapat anak Nabi Allah Ismail.
seneng Siti Hajar, seneng Nabi Ibrahim, dan tentu Ismail juga seneng banget lahir punya bapak Nabi, punya ibu wanita solehah. Karunia indah tuh, luar biasa. Tapi ada yang nggak seneng, ada yang sedih. Siapa tuh? Siti Sarah. Ya wajar aja, ya kan? Suamiku punya anak tidak dari rahimku. Nah, itu kan bagaimanapun luka, gitu ya. Ini juga ngajarin kita adik-adik saudaraku sekalian bahwa jangan takut terluka. Saya nggak lagi nyuruh kamu buat jadi istri kedua. Enggak, tentu saja enggak. Akan tetapi adik-adik saudaraku sekalian, hidup tuh ya, biar kayak gimana juga pasti terluka. Pasti terluka. Ada aja. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Hidup tidak pernah mulus-mulus saja buat siapapun. Semua diuji, Dek. Jangankan yang udah gede, udah tua gitu. Yang anak-anak aja loh. Anak umur 2 tahun aja udah dapat ujian. Sakit, ya kan? Masya Allah. Anak umur 2 tahun aja loh ada gitu ujiannya, apalagi udah besar. Pasti Allah tuh dalam hidup kita tuh mendatangkan luka demi luka. Nggak apa-apa, itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendewasakanmu. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membesarkanmu. Saya dulu heran gitu, orang dikasih sakit kan buat ngapusin dosa lah. Kalau anak kecil dosa aja belum, kenapa Allah kasih sakit? Jadi pertanyaan saya cukup lama gitu. Sampai satu hari ada seorang kawan saya bilang, dia bilang, "Ustazah, saya tuh dulu pernah nanya dokter gitu, Dok, kok anak saya nih sakit ya dok? Kenapa gitu?" Dokternya bilang, "Iya bu, itu adalah cara Allah mengenalkan rasa sakit kepada manusia." Cara Allah mengenalkan rasa sakit kepada manusia, biar dia tahu hidup nih ada sakitnya. Hidup di dunia ada sakitnya. Adik-adik, ada yang ngatain kamu sakit, kamu terjatuh terluka sakit, kamu dimarahin orang dewasa sakit. Akan tetapi jangan takut terhadap luka. Bukankah patung yang bagus, karya yang bagus selalu saja diawali dengan luka demi luka? Itu kan kayu nih dipahat, dek 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 dek, bikin luka apa enggak tuh? Luka teman-teman, disayat-sayat gitu kan? Ya nggak apa-apa, dengan cara seperti itu barulah terbentuk bentuk yang bagus. Kalau misalnya nggak mau dilukai, nggak akan kebentuk tuh. Kalau ada kayu nih, begitu dipahat, terlalu lembek, ya udah deh ganti deh, gitu. Nggak jadi bentuk yang bagus. Makanya semua orang-orang hebat yang kamu lihat sekarang, siapapun orangnya, pasti mengalami masa-masa penuh luka dalam hidupnya. Ada masa sulit yang mereka alami dalam kehidupan. Semua orang, nggak ada ceritanya orang hidup jalannya mulus-mulus saja. Nggak mungkin, mustahil. Dalam bahasa Jawanya impossible. Adik-adik saudaraku sekalian saya muliakan, gak ada ceritanya gitu. Lautan-lautan yang penuh gelombang akan melahirkan pelayar-pelayar yang tangguh. Allah kepengen
kamu jadi orang-orang kuat, maka Allah pun mengenalkanmu luka-luka dalam kehidupan. Allah menginginkanmu menjadi juara-juara kehidupan yang tetap akan berjalan, bahkan berlari, meskipun kakimu lunglai, meskipun kakimu patah sekalipun. Saudara sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, maka jangan takut sama ujian-ujian dalam kehidupan. Tapi juga kamu jangan ngerasa nggak bakalan saya mau diuji. Nggak ada ceritanya. Semua orang pasti akan diuji. Tapi sekali lagi, jangan takut. Semua ujian itu adalah untuk mendewasakanmu, untuk membuatmu berkembang, untuk membuatmu menjadi baik, menjadi benar. Teman-teman saya sekalian, kita nih kayak gabah. Tahu gabah nggak? Gabah itu bisa dimakan apa enggak? Ada nggak di sini yang kerjanya tukang ngemilin gabah? Nggak ada pasti. Jangan gabah, beras aja enggak. Kita nggak suka makanin beras. Akan tetapi kita tergantung sama nasi. Adik-adik, dari gabah ke nasi itu nggak begitu aja kita liatin nih kapan nih gabah jadi nasi. Nggak bisa-bisa. Mengalami proses. Diapain tuh prosesnya? Dari mulai dijemur sampai kering, kemudian dikuliti, dilepas dari kulitnya, kemudian lagi dikuliti caranya dengan diselip, itu kan. Nah habisnya itu dicuci, udah jadi beras nih, nggak langsung jadi nasi, pakai air. Dibersihkan dulu tuh, waduh, digosok sampai kotoran-kotorannya hilang. Baru dimasak, dipanaskan di atas api, barulah ia jadi nasi. Demikian pula dengan orang-orang hebat tuh ibaratnya udah jadi nasi tuh merekanya tuh. Itu pasti mengalami masa dijemur, mengalami masa dikulitin, mengalami masa dicuci, mengalami masa direbus, dinanak gitu kan, baru bisa jadi nasi. Mengalami proses panjang pembelajaran dalam kehidupan gitu. Jadi Siti Sarah sedih hatinya, akan tetapi dia adalah perempuan bertakwa. Jadi kesedihannya nggak bikin dia jadi nyinyir sama Nabi Ibrahim. Dari mana? Dari si batu itu ya. Hajar kan artinya batu ya. Masya Allah. Nggak. Si Sarah kemudian jadi julid. Jadi julid sama Siti Hajar gitu ya, disamperin. Emang itu bener anak suami saya? Kayak nggak mirip. Tes DNA gimana? Nggak ada ceritanya. Sebab Siti Hajar adalah perempuan bertakwa. Perempuan tuh kalau bertakwa, kalau benar ada Allah dalam hatinya, mereka nggak akan luka yang ada dalam dirinya membuat dia melukai orang lain, nggak akan. Yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Orang yang nggak kenal Allah mungkin melakukan yang seperti itu, mungkin dia orang lain, sehingga ada nggak solehah di luaran sana, dek. Ada perempuan di luaran sana nggak solehah, kamu jangan ngikutin yang kayak begituan. Yang kalau misalnya gitu ya, suaminya berselingkuh atau suaminya tertarik dengan perempuan lain, dia terus gini nih, emang dipikir dia doang yang bisa, gua juga. Dia merasa
merasa terluka, kemudian dia merasa dia boleh melukai orang lain. Siapa bilang begitu? Kamu terluka nggak apa-apa, jangan jadikan itu sebagai penyebab kamu melukai orang lain. Nggak gitu caranya. Orang yang bertakwa nggak gitu. Kamu disakiti sama teman kamu gitu, bukan jadi alasan kamu boleh menyakiti orang lain. Bukan jadi alasan kamu kalau ditonjok kamu tonjok balik gitu kan. Kamu dijahatin kamu jahatin balik ke orang lain gitu. Atau misalnya kamu dianggap lemah maka kakak kelas kamu kemudian dijahatin, bukan berarti itu adalah alasan kamu boleh berbuat itu kepada adik kelas kamu. Itu namanya luka menyebabkan kamu melukai orang lain. Gak boleh begitu, gak boleh begitu. Jadi yang dilakukan sama Siti Sarah hanyalah mengadu kepada Allah, selebihnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngide-ngide juga, ya Allah, kayaknya boleh deh tuh si Sarah, si Hajar dijauhin apa dari laki saya. Biar enggak empet gitu mata saya lihat dia. Enggak gitu. Enggak pernah. Enggak ada doa-doa enggak bertanggung jawab seperti itu dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang saleh-saleh. Allah kemudian justru ketika melihat hati Nabi Ibrahim terpaut cinta kepada anaknya Ismail, Allah tuh nggak suka kepada hamba-hamba yang dia cintai. Allah nggak suka melihat hamba tersebut mencintai manusia berlebihan. Gak bisa, gak boleh. Teman-teman sekalian, gak boleh. Terhadap hamba-hamba yang Allah suka, terhadap hamba-hamba yang Allah SWT cintai. Makanya kenapa Nabi Muhammad umur lahir udah gak punya bapak? Karena anak punya potensi untuk menjadi sangat bergantung kepada bapaknya. Balik ke ibunya baru 2 tahunan aja ibunya meninggal dunia gitu. Pokoknya Nabi tuh kalau saya liatin, ya Allah, Nabi ya, tiap sayang sama orang dijauhin sama Allah SWT. Deket sama kakeknya meninggal dunia juga gitu. Berat bener hidup baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah tidak mau melihat hati kekasihnya bergantung tidak kepada dia. Tuh, adik-adik saya sekalian, Allah pun memisahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dibawa jalan jauh sampai ke gurun, berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian dilepaskan, dibiarkan, ditinggalkan di gurun pasir yang katanya Nabi Allah Ibrahim ghairu di zar'in, gak ada tumbuhan sedikit pun di kota Mekah. Adik-adik saudaraku sekalian, sekarang Nabi Ibrahim dijauhkan dari anaknya, dijauhkan dari istrinya, bukan karena nggak sayang, tapi melaksanakan perintah Allah. Itu sebagian makna dari berkorban. Berkorban itu adalah melepaskan yang dicinta untuk yang tercinta, melepaskan yang dicinta karena yang tercinta. Dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada istrinya, dia lepas akan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia harapkan mencintai, dan dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada istri dan anaknya tersebut. Itu berkorban. Adik-adik nih kan tinggal di rumah orang tua, enak, seneng barengan sama mereka gitu. Tapi karena harus belajar, jadinya meninggalkan orang tua. Belajar di pondok pesantren, di situ terdapat makna berkorban.
meninggalkan yang dicinta yaitu orang tua untuk atau karena yang tercinta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu makna berkorban, adik-adik saudaraku sekalian. Orang tua kalian juga jangan dikirain melepaskan anaknya belajar di pondok pesantren misalnya gitu nggak berat, berat juga bagi mereka. Bahkan jangankan di pondok pesantren, nih kalian nih, nih hari Sabtu kayak gini sekolahan libur, kegiatan libur gitu. Kalau misalnya di rumah nih jam-jam segini nih enak-enaknya lagi ngapain nih? Rebahan, kaum rebahan banget ini ya. Nonton drakor, nah tuh. Ada lagi pilihan makan bakso. Kayaknya enak-enak ya. Atau bikin Indomie dirawitin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu sesuatu yang menyenangkan bagimu, tapi kamu tinggalkan itu untuk duduk baca burda, mendengarkan kajian. Dalam setiap kalian meninggalkan yang kalian sukai, yang kalian cintai demi atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah terdapat makna pengorbanan. Dan kalau pengorbanan tuh nanti pasti buahnya manis. Kalau benar berkorbannya buahnya manis. Tapi kalau kamu nggak mau berkorban dalam kehidupan, siap-siap aja. Siap-siap aja untuk kecewa terhadap keadaan-keadaan yang kemudian datang. Orang nggak mau belajar nih misalnya gitu, ngapain belajar, enakan makan Indomie pakai rawit. Ngapain belajar, ngapain baca burdah, ngapain dengerin kajian, enakan juga nonton drakor. Ngapain sih pergi-pergi ke Ahbabu Zahra, udah mendingan kita di rumah aja rebahan misalnya gitu. Kamu ikutin terus hawa nafsumu, keinginanmu, kamu bersiap-siap nanti akan ada kepahitan di belakangnya. Kalau kamu jadi orang yang nggak ngerti apa-apa, yang selalu dikuasai sama hawa nafsu, yang nggak paham urusan cara mendekat kepada Allah gitu, yang ada tuh penyesalan demi penyesalan. Teman-teman sekalian, ya adik-adik kalau yang masih kecil-kecilan gini nih masih suka belum paham nih, tapi yang udah tua-tuaan tuh kalau saya tanyain nyesel kenapa waktu zaman muda, nggak ada yang bilang nyesel nggak pacaran dulu, nggak pernah. Saya nggak pernah dengar ada orang tua ngomong nyesel kenapa dulu nggak pacaran, atau nyesel kenapa dulu enggak tonton semua film-film di bioskop misalnya gitu. Nggak ada yang nyeselnya kayak gitu. Nyesel belajar ngaji, nyesel dulu nggak belajar Quran dengan benar, nyesel dulu nggak belajar ilmu agama dengan baik, nyesel dulu kenapa baru ngertinya sekarang, nyesel kenapa nggak dari dulu nutup aurat, nyesel enggak tahu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang ajaran agama Islam. Nah, mumpung kalian masih dalam umur-umur yang memungkinkan kalian untuk banyak berkorban dengan belajar, teman-teman saudara sekalian, maka disitulah letaknya pengorbananmu dalam kehidupan. Saya ingat ada nasihat guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Ada beberapa temen pamit sama Mbah Mun, pamit sama Kiai Haji Maimun Zubair untuk puasa dalail. Puasa dalail itu puasa bertahun. Mereka nggak buka kecuali pada hari raya 2 sama 3 hari tasyrik sama akhir Sya'ban. Akhir Sya'ban sebelum Ramadan, nah itu kan juga makruh buat puasa. Itu teman-teman, tuh 6 hari aja yang nggak puasanya sepanjang tahun. Sisanya sepanjang tahun dipuasain terus. Namanya puasa dalail. Itu ada ijazahnya gitu ya, dari beberapa guru gitu, dari kiai-kiai, dari ulama-ulama gitu. Nah itu ada beberapa orang
datang ke Mbah Mun, beberapa santri datang ke Mbah Mun untuk minta ijazah puasa dalail tersebut gitu. Puasa bertahun, tahunan puasa aja. Ya kalau malam enggak, ya puasa maksudnya dari subuh ke maghrib gitu kan, itu puasa tapi bertahun-tahun gitu. Nah itu biasanya kalau ulama yang mengijazahkan itu atau apa gitu, itu suka kasih tahu gitu kan, nanti kamu puasanya setahun, kamu dalail setahun, atau kamu dalail 2 tahun gitu, dikasih tahu sama gurunya. Ya itu kayak semacam dokter gitu kan, memberi terapi kepada murid-muridnya. Waktu beberapa santri ini datang ke Mbah Mun untuk minta ijazah dalail, sama Mbah Mun tidak diperkenankan. Buat puasa itu tuh mujahadah gitu ya, istilahnya bermujahadah tuh bersusah-susah gitu. Apa sih namanya? Kayak tirakat gitu kan? Biasanya tuh dengan cara seperti itu jadinya hawa nafsunya memang jadi lebih terdidik gitu. Tapi ketika yang datang itu adalah santri, Mbah Mun biasa ngasih ijazah hal yang seperti itu kalau yang datang itu orang pengusaha atau apa gitu, disuruh sama Mbah Mun. Udah, atau misalnya orang sekolah umum gitu kan, ya kamu puasa deh gitu, puasa setahun gitu kan, dalail seperti itu. Tapi ketika santri yang datang sama Mbah Mun nggak dikasih. Kata beliau, mujahadah kamu ini nak adalah dengan belajar ilmu agama yang benar. Itu udah seindah-indah mujahadah buat kamu, seindah-indah pelatihan diri buat kamu, seindah-indah tirakat buat kamu. Itu adalah kamu belajar ilmu agama dengan benar, begadang mempelajari ilmu, belajar ngafalin Al-Quran, belajar ngafalin hadisnya Nabi, belajar buat faham ilmu agama. Itu seindah-indah mujahadah bagi kalian. Dah nggak usah puasa, nggak usah puasa sunnah, maksudnya nggak usah puasa dalail, nggak usah puasa sunnah, dah kamu kerjain itu aja, belajar aja yang benar. Itu seindah-indah pengorbanan kamu dalam kehidupan. Masa muda kamu nih pengen berisi pengorbanan yang diterima Allah, sehingga nantinya Allah kasih hadiah-hadiah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kamu kalau pengen dapat itu maka bermujahadahlah, bersusah-susahlah di masa mudamu dengan cara pelajarilah ilmu agama dengan sebaik-baiknya, segiat-giatnya. Gitu. Ditinggalin Nabi Allah Ismail bayi sama Siti Hajar di gurun pasir, yang kemudian kita tahu namanya adalah Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan fi. Sungguhnya rumah pertama yang Allah nisbatkan dengan dirinya adalah yang ada di kota Mekah itu. Jadi rumah Allah yang pertama, Baitullahil Haram. Saudaraku sekalian, Ka'bah itu ya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semuanya bermujahadah, berikhtiar. Ditinggalin Siti Hajar, ditinggalin Nabi Allah Ismail di tempat tersebut. Nabi Ibrahim berat, Siti Hajar berat, Ismail berat, setengah mati hati mereka untuk ditinggalkan seperti itu. Akan tetapi meninggalkan yang disukai, meninggalkan yang dicintai karena yang tercinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun melaksanakan hal tersebut 7 tahun lamanya. Nabi Ibrahim tuh ninggalin istri sama anaknya di gurun pasir itu, teman-teman saudara sekalian. Itu 7 tahun lamanya, nggak sebentar, bukan 7 hari, bukan 7 jam gitu. Akan tapi 7 tahun. Itu minimal itu ya. Sebab begitu pulang Nabi Ismail tuh udah cukup besar gitu, udah bisa diajak ngobrol, udah. Dan itu waktu itu ketika Nabi Ibrahim balik lagi ketemu sama Siti Hajar dan Nabi Ismail, itu Siti Sarahnya belum punya anak. Istrinya yang bangsawan tuh belum punya anak. Karena Siti Sarah itu punya anak di saat dia tuh sudah sangat lanjut usianya. Sampai ketika dikabarin bahwa
Sarah datang malaikat wa basyarnahu bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Malaikat datang kepada Nabi Ibrahim terus bilang gitu, wahai Nabi Ibrahim, kami diutus Allah SWT untuk memberitahu kepadamu dan kepada istrimu bahwa istrimu ini, Sarah ini, akan hamil Ishak, akan hamil nabinya Allah yang bernama Ishak. Itu belum lahir udah dikasih nama sama Allah SWT. Min wara Ishak Yaqub. Nanti Ishaknya itu juga bakalan punya anak juga, seorang nabi yang bernama Yaqub. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu istrinya tuh tertawa terkekeh-kekeh. Kagak-kagak aja. Lucu banget sih. Gimana saya bisa hamil? Saya nih udah jompo begini. Gimana saya bisa hamil? Saya ini udah nenek-nenek, anak ajus katanya beliau. Saya tuh udah nenek-nenek, saya mau hamil gitu. Saya nggak tahu tuh umurnya Sayyidah Sarah tuh waktu hamil berapa gitu. Mungkin di atas 50 tahun, mungkin di atas 60 tahun teman-teman. Kebayang karena beliau tuh begitu dengar kabarnya itu bahwa akan hamil. Lucu banget gitu katanya. Tertawa terkekeh-kekeh gitu, ngebayangin dirinya hamil. Tapi ya beneran memang. Akhirnya hamil teman-teman. Lahirlah Ishak. Lahir Ishak. Saya sih nggak mau tuh punya anak pas saya udah tua. Takut aja pas orang nengok saya lupa. Ustazah, kita datang ke sini main nengokin anak Ustazah. Anak siapa ya? Anak Ustazah kan, oh iya ya. Udahlah, nggak ada anak nggak apa-apa, ngelahirin yang lain aja. Iya, anaknya udah banyak nih, banyak banget nih. Mau jadi anak saya? Teman-teman sekalian tuh yang mau nyaut mau umurnya udah 30 tahun. Masa saya punya anak saat umur saya masih baru 10 tahun? Adik-adik sekalian, balik nih Nabi Allah Ibrahim. Di situ Allah masih belum selesai meminta pengorbanan Nabi Ibrahim. Wah, ini nih dia nih, adhanya nih, udhiyahnya nih, pengorbanan besarnya nih. Lagi seneng-senengnya barengan sama Ismail, udah tiap hari nih kemana-mana jalan bareng. Ismail ada yang lagi sakit, yuk kita tengokin ke sana, bareng jalan. Taran lagi mereka makan bareng, mereka sholat bareng, mereka ini itu barengan nih semuanya nih. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail lagi deket-deketnya sama anaknya, lagi kangen-kangennya sama anaknya, lagi yang hatinya tuh selalu bayang-bayang anaknya. Dan Ismail teman-teman sekalian cakep, pinter, soleh, baik hati, hasil didikan ibu yang solehah, hasil didikan ibu dengan keimanan yang sempurna. Anaknya pun menjadi demikian juga adanya. Lagi kayak gitu Allah nguji lagi. Nabi Ibrahim mimpi anaknya disembelih. Dan Nabi Ibrahim faham mimpi seorang nabi wahyu. Mimpi nabi wahyu, mimpi kita bukan. Mimpi kita nggak jadi apa-apa, nggak usah mimpi-mimpian. Kayaknya saya nggak mau lagi sekolah di Abu Zahro deh. Kenapa? Tadi malam saya mimpi. Udah nggak usah. Nggak usah. Mimpimu itu nggak jadi apa-apa teman-teman. Ada yang datang masih Ustazah, tadi malam saya ngimpi Ustazah. Dalam mimpi saya tuh Ustazah ngajarin atas satu doa apa gitu. Ustazah saya lupa. Ustazah apa dah Ustazah yang tadi diajarin? Kamu dapatnya lewat mimpi. Kamu nanti malam tidur lagi mimpiin saya lagi. Tanyain sama saya yang dimimpi. Lagian kagak-kagak aja. Ada sekali Ibrahim mimpi, dan seperti yang tadi saya sampaikan, mimpinya Nabi wahyu.
Mimpinya wali isyarah atau bisyarah? Mimpinya orang mukmin isyarah, pertanda, atau bisyarah, kabar gembira. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Dhahabatin nubuwah wa baqiyatil mubasysyirat." Kenabiannya udah hilang, yang sisa adalah kabar-kabar gembira. Apa itu kabar gembira wahai Nabi Muhammad? Ru'yar rajulil mu'min, mimpinya seorang mukmin. Au ru'ya ini, atau dimimpiin orang lain. Gitu ya. Kadang-kadang juga merupakan hal yang menjadi kabar gembira gitu. Nah, tapi kalau kita tuh, nih, adik-adik saya ceritain. Kalau kamu mimpi yang buruk, jangan cerita sama siapapun. Jangan cerita sama siapapun. Kenapa gitu? Itu tuh kayak burung terbang. Yang bilang begitu Nabi Muhammad. Mimpi tuh kayak burung terbang. Kalau kamu ceritain sama orang, orangnya mentakwil, itu kayak dipanah, kayak ditembak, jeda kejadian dalam hidupmu. Kamu ngimpi ada satu gigimu yang tanggal, cerita sama orang, tadi malam saya ngimpi gigi saya tanggal. Oh, berarti ada keluarga kamu yang mau meninggal. Saya tadi malam ngimpi digigit ular. Oh, berarti ada yang sebel sama kamu, ada yang benci sama kamu, akan mencelakakan kamu. Nah, itu kalau ditakwil sama orang gitu ya, maka takwilnya itu akan terjadi. Jadi kamu kalau mimpi buruk, adik-adik ingetin ini ya. Kalau kamu mimpi buruk, biasanya tuh kan akan terbangun dalam keadaan kaget. Jadi kalau misalnya mimpinya itu yang kayaknya tadi malam saya mimpi buruk, mimpi apa ya? Ah, berarti nggak buruk. Atau berarti nggak seberapa buruk. Sebab mimpi buruk yang beneran buruk itu akan membuatmu itu terbangun dalam keadaan kaget gitu. Biasanya kayak yang gitu kan, bangunnya tuh kaget. Nah, itu katanya Nabi Muhammad, kamu bangun baca Rabbi a'udzubika min hamazatus syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, minta perlindungan. Atau kalau kamu apaan tuh ya? A'udzubillah, daripada nginget-nginget apa gitu. Pokoknya intinya ya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, sekurangnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian nafas. Apa itu nafas? Meludah tapi nggak keluar ludahnya. Nah, itu nggak keluar tuh ludahnya tuh. Ya keluar dikit-dikit. Maksudnya tuh nggak yang ngeludah cuah gitu, enggak gitu ya. Kanan kiri depan belakang, kamu meludah seperti itu teman-teman sekalian. Kanan kiri depan belakang, atas bawah nggak usah, terjatuhnya ke muka kamu. 3 kali masing-masing ya. Gitu, 3 kali masing-masing. Sekali lagi nafas ya, bukan meludah, apalagi kalau sebelahnya ada orang. Apaan nih? Kemudian kata Nabi Muhammad, kamu ubah posisi tidur. Jadi kalau asalnya miring kiri, sekarang miring kanan. Kalau asalnya miring kanan, berarti miring kiri gitu. Pakai ngebalik bantal apa nggak usah? Boleh juga. Kalau mau boleh juga. Balik bantalnya, kemudian kamu pindah posisi kayak yang ya udah deh, saya mau ganti kaset. Gitu ya. Kaset dulu tuh pakai dibolak-balik tuh. Ya, biasanya kan kaset bagian pertama filmnya itu masih lagi yang tegang-tegangnya. Berikutnya itu kan udah jadi jagoannya udah menang. Gitu ya. Jadi pindah posisi. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu kerjakan itu, kecuali yang urusan balik bantal tuh nggak ada ya, tapi yang sisanya semua tuh diajarin Nabi tuh, step by stepnya itu. Baca perlindungan dari setan, kemudian nafas kanan kiri depan belakang masing-masing 3 kali, kemudian ubah posisi tidur. Nah, itu kata Nabi Muhammad, fa innahu la yaduruk, dan jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Fa innahu la yaduruk, insyaallah nggak akan berbahaya bagimu.
Gitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mimpi buruk. Kalau mimpi bagus gimana Ustazah? Kalau mimpi bagus, kata Nabi Muhammad, jangan ceritakan kecuali kepada orang yang sayang sama kamu. Bukan yang kamu sayang, bukan. Yang sayang sama kamu. Emang beda ya Ustazah? Ya beda kan? Orang tua itu sayang sama kamu udah pasti. Nah itu rata-rata sayang sama adeknya, gitu ya. Atau guru itu sayang sama muridnya. Tapi kalau temen walaupun kamu sayang sama dia, belum tentu dia sayang balik sama kamu gitu. Nah itu jadinya kalau mimpi kamu, kalau kamu ngimpi sesuatu yang bagus-bagus, boleh ceritakan hanya kepada orang yang kamu tahu dia sayang sama kamu. Biar kenapa? Biar kamu nggak kena mata. Biar kamu nggak kena mata. Kena mata apaan sih Ustazah? Kena mata gitu. Kena mata tuh artinya ada pandangan-pandangan iri dari orang lain dan mungkin bisa berbahaya buat kamu. Apalagi kalau kamunya jadi ujub, kalau kamunya jadi riya gitu. Semalam dong lo tahu nggak gua mimpi siapa? Gara-gara kemarin abis dengerin ceramahnya Ustazah tuh, kamu tahu nggak tadi malam saya mimpi siapa? Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ismail? Bukan. Siti Hajar? Bukan. Siti ibu saya lah. Ibu udah bodoh. Teman-teman sekalian, itu jadi kalau kamu ngimpi sesuatu yang bagus, ceritakanlah hanya kepada orang yang kamu tahu dia sayang sama kamu sehingga nggak jatuh ujub. Sebab kalau kamu mimpi wali-walinya Allah terus kamu ceritakan, takutnya kamu jadi ujub. Nah kalau ujub biasanya nggak datang lagi tuh. Mimpi yang bagus-bagus nggak datang lagi kalau ujub. Atau kalau ujub takutnya kamu jadi gede hati, akhirnya jadi hasil mimpinya malah lebih bawa kepada keburukan daripada kepada kebaikan. Gitu ya. Istilahnya Habib Umar bin Hafid. Nah ini saya suka banget nih istilahnya Habib Umar nih ya. Ru'yal mu'min ru'yas salih, ru'yal mu'min as-salih, kata Habib Umar, tasur wala taghur. Tasur wala taghur. Ru'yat tasurruk wala taghurruk. Kata beliau, mimpinya orang mukmin, mimpi-mimpi bagusnya orang mukmin, jadi kabar gembira aja, jangan sampai jadi hal yang menipu dirinya. Membuat seneng kamu aja nggak apa-apa, jangan sampai membuatmu tertipu. Jadi ngerasa diri kayak udah bakalan masuk surga, udah pasti kumpul sama orang-orang soleh. Setiap waktu aja seringnya ngimpi Faqihul Muqaddam, ngimpi Imamul Haddad, ngimpi Syekh Bakar bin Salim, ngimpi Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Waduh, nih kayaknya saya surga nih. Sendal-sendal saya nih. Ya Allah, Dek. Nggak gitu ceritanya gitu. Nah, ini kembali lagi kepada Nabi Allah Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Sedihnya luar biasa Nabi Ibrahim. Ditungguin. Ya Allah, beneran gak sih ini? Apakah ini perintahmu yang saya gak bisa apa-apa lagi, atau ini hanya sekedar kayak anjuran atau gimana nih ya Allah? Hamba minta dipastikan. Besoknya malam 9 ngimpi lagi yang sama menyembelih anaknya. Sampai malam 10 3 kali berturut-turut mimpi yang sama. Nabi Ibrahim berarti mau nggak mau itu harus melaksanakan mimpi tersebut, yaitu menyembelih Nabi Allah Ismail. Adik-adik sekalian, akhirnya Nabi Ibrahim pun ngomong sama Siti Hajar, yaitu ya subhanallah, saya sih bayangin diri dari Siti Hajar nggak kuat dah, nggak kuat. Kayak apa tuh rasanya? Ketika Nabi Ibrahim bilang, wahai Hajar, saya 3 malam berturut-turut bermimpi menyembelih Ismail anak kita.
Dan kamu tahu mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tuh patah hatinya Siti Hajar? Kayak apa lukanya Siti Hajar? Ini kalau Siti Hajarnya bukan cewek baik-baik nih, bukan perempuan solehah, bukan tingkatannya waliyah nih, kayaknya Siti Hajar bahkan bilang terus. Dulu udah ditinggalin di padang pasir gersang, udah selamat, sekarang pakai tanganmu Ibrahim kamu mau pastiin anak kita mati. Bapak cap apa kamu ini? Bapak model apa kamu ini Ibrahim? Ngaku jadi nabi kayak gitu modelnya. Bisa aja gitu. Atau misalnya gitu ya, Ibrahim, meskipun anak ini juga adalah anakmu, akan tetapi jangan lupa saya yang hamil dia 9 bulan Ibrahim. Jangan lupa saya yang melahirkan dia dengan separuh nyawaku, mengawasi dia, saya yang membesarkan dia, dan bahkan kamu meninggalkan kami berdua di gurun pasir ini. Kemudian seenak-enaknya aja kamu sekarang mau menyembelih dia. Gak bisa Ibrahim, gak bisa. Nawar sama Allah sana, misalnya gitu, protes sama Allah sana, bilang emaknya gak mau ya Allah. Adik-adik seriku sekalian yang saya muliakan, tapi Siti Hajar seperti yang tadi saya sampaikan adalah seorang perempuan dengan hati yang 100% beriman kepada Allah, 100% hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hanya berkata sami'na. Apapun wahai Ibrahim, kita adalah hambanya, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan terhadapmu wahai Rasulullah. Yarhamukillah. Udah habis selesai ngomong sama Siti Hajar, Nabi Ibrahim ngomong sama Ismail. Ini juga pelajaran besar banget teman-teman. Untuk jadi orang tua tuh ngomong sama anak. Jangan anak tuh kayak bertanya-tanya, kenapa ya Mama sama Papa sekarang tidurnya gak barengan, kenapa nih? Kenapa ya Mama sama Papa kok sekarang gak lagi satu rumah? Kasih keterangan dong, anak-anak ini kan perlu info. Betul nggak? Kita mau pindah rumah, kita mau pindah sekolah, kan gak ujug-ujug ya nggak? Kita kan juga punya perasaan sebagai anak. Saya mewakili perasaanmu dek. Udah enak-enak tinggal di condet, pindah. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan kalau orang tua ngasih keterangan sama anak kan enak semua jadinya kan. Gitu, nggak ada ceritanya anak ngambek-ngambekan gitu. Nabi Ibrahim loh mau nyembelih anak aja dia cerita. Ya bunayya ra'aitu anni adzbahuka fanzur madza tara. Nak, anakku sayang, ayah bermimpi menyembelihmu 3 malam berturut-turut, dan kamu tahu mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Bagaimana pendapatmu nak? Anaknya keren banget, hasil didikan emak bapak nih, luar biasa. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau memang ayah diperintahkan kerjakan, jangan ragu, jangan bimbang ya. Ayah akan mendapati saya termasuk di antara kelompok orang-orang yang bersabar. Sabar disembelih. Emangnya Nabi Ibrahim punya nyawa berapa? Masya Allah. Jadi nak, kita kerjakan bismillah ya. Berangkat tuh. Sempet ya bawa kain ya, biar ayah bisa nutupin badan saya. Saya takut ayah kalau lihat saya nanti nggak tega. Bawa kain. Teman-teman, ayah pedangnya yang tajam ya. Iya nak, ini pedang paling tajam yang ayah punya. Berangkat berduaan.
Jalan-jalan, tuh datengin setan tuh. Didatengin ke Siti Hajar, Mahajar dilempar pakai batu. Didatengin Nabi Ibrahim lempar pakai batu. Makanya haji itu kan ada acara lempar-lemparan batu. Bukan lempar-lemparan ya, ada acara melempar batu. Lempar-lemparan mah jadinya ini dong, rusuh. Apalagi kalau sama lawannya orang Indonesia, waduh, rusuh. Nah itu ada acaranya Nabi Ibrahim lempar batu ke arah bisikan tersebut. Sampai kemudian ketemu tempat yang landai, di sini. Di sini Ismail, iya ayah di sini. Nabi Ismail baringan langsung di kayak di atasnya batu gitu yang rata gitu. Nabi Ismail baringan di situ. Kainnya dipakai sama dia buat nutupin badannya. Nabi Ismail tajemin pedang, sek. Iya Nabi Ibrahim. Saya bilang apa tadi? Ya yang penting ngerti lah. Seneng bener kalau saya salah. Dah tajemin tuh, set. Teman-teman sampai dirasa udah tajem nih, dia pun mulai dimasukkannya pedang di tangan kanannya tersebut, dengan tangan kirinya masukin ke kain tadi itu, dipasin nih, sampai Nabi Ismail merasakan dinginnya pedang, ujung pedang di lehernya. Udah pas Ismail, udah ayah. Tangan kirinya Nabi Ibrahim pegang mukanya Nabi Allah Ismail, pegang. Tangan kanannya pegang itu. Nabi Ibrahim mandang langit. Nabi Ibrahim nangis. Nabi Ibrahim pejamin matanya, kebayang-bayang Ismail saat jalan bareng, kebayang-bayang saat makan bareng. Dan itu masih jadi anak satu-satunya yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim nangis itu membuat jutaan malaikat di langit yang gak tahu juga ceritanya akan bergulir seperti apa, gitu ya. Mereka gak baca skenario Allah juga di atas langit sana. Teman-teman, itu jutaan malaikat langit ikut menangis bersama dengan nangisnya Nabi Allah Ibrahim. Kesiannya Ibrahim, kesiannya Ismail, kesiannya Hajar, ya Allah, kesiannya harus disembelih banget gitu, ya Allah, kesian banget sih gitu. Pada nangis semuanya. Ya Allah, hamba-Mu ya Rabb. Mereka menangis bersama-sama. Nabi Ibrahim semakin banjir air matanya. Akan tetapi perintah ini harus dikerjakan. Bismillahi Allahu Akbar. Darah muncrat membasahi tangannya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim pejamin matanya, semakin deras air matanya, seraya mengatakan, sudah saya laksanakan ya Allah. Sudah saya laksanakan ya Allah. Anak saya sudah saya sembelih karenamu ya Allah. Ia sudah saya korbankan untuk-Mu ya Allah, untuk melaksanakan perintah-Mu. Malaikat langit nangis semuanya. Allah bilang, qad saddaqta ru'ya, kamu sudah menepati mimpimu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin adim. Karenanya untuk pemenang-pemenang kehidupan semacammu kami memberikan kepadamu hadiah. Inilah hadiahnya wahai Ibrahim. Ayah, Nabi Ibrahim buka kainnya, ternyata Nabi Ismail meringkuk di sampingnya, sementara darah yang tadi dilihatnya membasahi tangannya ternyata adalah darah seekor domba yang segera digantikan oleh malaikat Jibril ketika Nabi Ibrahim menghunuskan pedangnya. Allah langsung tuh perintahkan Jibril pada waktu yang tepat, set Nabi Ismailnya, set langsung domba di sampingnya, maka yang mati adalah domba tersebut.
Wah, senangnya luar biasa. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Berpelukan keduanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sujud syukur keduanya. Kemudian merapikan semuanya tadi itu, ada kain yang sudah penuh dengan darah. Kemudian kambingnya tadi itu juga mereka bawa gitu kan. Mereka pun menuruni lereng bukit tersebut sampai menuju ke rumah. Di rumah nih Siti Hajar udah nggak berhenti nangisnya. Ya siapa yang nggak sedih gitu kan, ngebayangin nih suami saya bakalan pulang, anak yang semula digenggam tangannya sekarang akan ada di bahunya dalam keadaan tak bernyawa. Udah dibayangin sama Nabi Allah, sama Siti Hajar. Akan tetapi tiba-tiba dia dengar suara takbir yang bukan hanya dari suaminya, akan tetapi juga dari suara anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar segera bergegas. Dia mendapati anaknya selamat bersama dengan Nabi Ibrahim yang senyumnya sangat lebar, dan mereka semua menyeret kambing dengan kain yang mereka bawa tersebut, diseret-seret menuju rumah. Nabi Siti Hajar pun memeluk mereka semuanya. Mereka pun dalam keadaan bahagia. Wal akibatu lil muttaqin. Akhir yang baik, happy ending selalu akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka selalulah pilih jalan takwa dalam seumur hidupmu, Dek, agar gak banyak penyesalanmu. Selalulah pilih jalan taat, adekku sayang. Gak usah milih dosa. Dosa tuh dipilih gak bawa enak. Kelihatannya doang kayak enak gitu. Abisannya kesana susah semuanya, adek-adekku sekalian. Pacaran kelihatannya doang enak, depan-depannya belakangnya sengsara, banyak nangisnya daripada senengnya. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Kamu pikir gak akan dihisab atas perbuatanmu itu? Ada hisabnya. Udahlah, pilih jalan takwa, ikut apa yang Allah SWT aturkan. Sama Allah disuruh nutup aurat pakai jilbab, pakai, nggak usah tawar-tawaran. Sama Allah diperintahkan sholat yang benar. Sama Allah diperintahkan menuntut ilmu, tuntut ilmu yang benar gitu. Pada semua apapun kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, di sana terdapat makna pengorbanan. Dan dalam setiap pengorbanan itulah, jika kamu melaksanakannya dengan cara yang terbaik, akan ada hadiah-hadiah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai balasan atas kebaikanmu dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Yuk, belajar berkurban. Dari Siti Hajar belajar berkurban, dari Nabi Ibrahim belajar berkurban, dari Nabi Allah Ismail, untuk kita perlahan-lahan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan perlahan-lahan menempuh jalan takwa. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ibunya Ustazah Fitria